Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Kusmajati. Saya berasal dari Prodi D3 Budidaya Ternak, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai refleksi pengalaman pribadi tentang keamanan data serta konsep dasar authentication atau autentikasi dan authorization atau otorisasi dalam keamanan komputer. Konsep dasar authentication atau autentikasi dan authorization atau otorisasi dalam keamanan komputer adalah sebagai berikut. Authentication atau autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Tujuan utama dari autentikasi adalah memastikan bahwa entitas yang mencoba mengakses sistem adalah siapa yang mereka klaim dan bertujuan memastikan bahwa pengguna aplikasi atau perangkat adalah asli. Contohnya adalah kata sandi, biometrik, atau token atau kartu. Kata sandi seperti kombinasi unik yang dimasukkan untuk membuktikan identitas bahwa hanya sang pemilik dari kata sandi tersebut yang bisa membuka atau memberi akses data untuk melihat. Dan biometrik itu adalah seperti pemindai sidik jari, wajah, retina atau suara seperti fingerprint, face ID, Face ID, dan token atau kartu seperti kartu rekening, kartu ATM, atau token-token seperti saat kita memasukkan atau membeli token listrik, sebagaimana kita akan diberikan token untuk memasukkan ke pulsa listrik tersebut. Dan ketika memasukkan username dan password untuk masuk ke akun email, itu adalah proses autentikasi. Dan selanjutnya, authorization atau otorisasi. Otorisasi adalah proses yang terjadi setelah autentikasi, di mana sistem menentukan apakah pengguna atau entitas yang telah diidentifikasi memiliki izin untuk mengakses sumber data tertentu. Jadi setelah kita melakukan yang namanya autentikasi, kita juga akan diautorisasi untuk agar sistem tahu bahwa pengguna yang melakukan autentikasi di awal bisa mengakses data apa saja dari aplikasi yang kita gunakan untuk autentikasi. Dan tujuannya untuk memberikan akses hanya kepada entitas yang berhak sesuai dengan tingkat izin mereka. Contohnya adalah seorang admin memiliki hak untuk mengubah pengaturan sistem tetapi pengguna biasa hanya bisa membaca data. Seperti contohnya mungkin seperti admin ini, atau mungkin biasanya seperti ada wifi yang login menggunakan username yang dimana kita hanya diberikan beberapa Mbps setiap tingkatannya. Mungkin jika di kantor ada tingkatan bos, sekretaris, CEO, dan pegawai, mungkin ada beberapa yang dipangkas kekuatan sinyalnya untuk diberikan kepada mereka. Terus seperti contoh kasusnya seperti gaji mungkin ya, untuk tingkat sekian diberikan sekian, untuk sekian diberikan sekian. Dan selanjutnya ada dari saya sendiri, yaitu refleksi pengalaman pribadi tentang keamanan data. Yang pertama itu saya menggunakan two-factor authentication pada akun Instagram. Jadi selain menggunakan kata sandi yang unik, saya juga menggunakan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh sistem dari Instagram kepada siapapun yang mencoba memasuki akun Instagram saya. Jadi jika pun mereka tahu apa sandi dari akun Instagram saya, mereka belum tahu faktor kedua atau pertanyaan yang diberikan, atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh sistem dari Instagram. Dan ini masuknya ke authentication dan ini
masuknya tuh ke bagian authentication. Untuk selanjutnya, saya pernah menggunakan Wi-Fi user login seperti yang sudah saya bilang atau sebutkan tadi sebelumnya pada device seperti handphone atau laptop. Jadi, waktu itu saya menggunakan Wi-Fi user login sebagaimana saya waktu itu adalah siswa SMA. Jadi kita diberikan user untuk login Wi-Fi dan itu diberikan sekitar hanya 2-4 Mbps. Dan ini masuknya ke authorization atau otorisasi. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.